Selamat pagi dari laut di perairan Madura. Pagi yang cerah, matahari bersinar, terang. Sungguh menyenangkan kita bisa berkesempatan untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat kepulauan. Terima kasih atas bantuannya. Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga, cinta dan rendah hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan, yaitu tanya apa saja bersama dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, yaitu acara berupa diskusi santai mengenai topik pelayanan kita klinis sehari-hari di bidang obstetri dan ginekologi. Dan minggu ini adalah bagian dari divisi onkologi ginekologi, yaitu peran pembedahan dalam kanker rahim yang tingkat lanjut. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama tentunya guru kita semuanya, yaitu Dr. Pujo Hartono, spesialis konsultan onkologi ginekologi, yang nanti selaku sebagai moderator. Kemudian yang juga lagi yaitu Dr. Pujo Manaskandar, selaku ketua departemen yang akan memberikan sambutan, dan juga selaku narasumber, dan juga Dr. Primandono, spesialis konsultan onkologi ginekologi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan dulu kepada Dr. Pramana untuk bisa memberikan sambutan untuk apa saja minggu ini. Kepada Dr. Pramana kami persilakan, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak Seto? Ya, suara saya jelas, Dok, jelas. Mungkin sinyal saya. Saya pakai sinyal tethering handphone soalnya. Oke, terima kasih banyak. Yang terhormat guru saya, Dr. Pujo Hartono, kemudian sahabat saya Dr. Primandono, Dr. Seto selaku panitia, Dr. Firdan dan Dr. Pandu setiap minggu mengkoordinir multidivisi. Apresiasi sesuatu yang tidak mudah, tetapi semuanya berjalan lancar. Saya juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, apresiasi saya untuk semua peserta, partisipan yang rutin ikut acara Tanya Apa Saja. Begitu mau libur 1 hari, sudah banyak yang tanya ya, Dr. Seto ya, jadi tidak jadi libur, bahkan pernah hari merah kita tetap berlangsung karena ditanyakan begitu ya. Dan saya berharap ke depan, ini saya yakin bahwa tanpa dan atau SKPID peminatnya setia mengikuti Tanya Apa Saja. Karena yang ikut ini tujuannya untuk menambah wawasan, tidak murni hanya sekedar SKP. Demikian harapan saya. Ilmu pengetahuan kedokteran berkembang pesat, berlari, maka kita harus selalu menambah wawasan. Saya tidak panjang lebar, selamat mengikuti acara. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Pramana selaku Ketua Departemen Obstetrik FK UNER. Dan mungkin nanti seperti biasa kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya mengenai topik yang sangat menarik ini, bisa memanfaatkan fitur Q&A atau melalui fitur kolom chat, atau bisa juga melalui memanfaatkan fitur raise hand supaya bisa diskusi langsung, bertanya langsung nanti dengan kedua narasumber maupun moderator kita pada hari ini. Jadi dipersilakan pada seluruh peserta yang hadir. Untuk singkat waktu, kami silakan kepada Dr. Pujo Hartono selaku moderator untuk bisa memulai acara. Mungkin nanti ada pesan singkat dari kedua narasumber. Kepada Dr. Pujo kami persilakan. Monggo, Dok. Baik, terima kasih. Dr. Seto, suara saya bisa terdengar ya? Jelas, jelas. Oke, jelas, Dok. Ini terpaksa di warung di Yogyakarta ini berhenti tuh. Baik, terima kasih Dr. Pramana, Ketua IDI, Dr. Primandono yang sebagai pembicara kedua. Ini yang sudah yang kesekian kalinya. Mohon maaf ini agak mungkin. Hari ini kita akan membicarakan masalah ovarium, peran operasi pada ovarium. Barangkali mungkin ya paling tidak teman-teman tahu. Jadi memang intinya ovarium itu ya sebaiknya dioperasi di tempat-tempat yang fasilitasnya memenuhi, kira-kira seperti itu. Dan tentang Dr. Primandono, ngerawat ovarium itu sangat-sangat tidak nyaman. Kadang-kadang kita bertanya, diobati macam-macam dan harus berlama-lama obatnya. Ada sekarang individual treatment dan sebagainya. Dan pada akhirnya dalam waktu yang tidak lama juga akan kambuh lagi dan berakhir dengan yang tidak nyaman. Yang lain ada tidak, tetapi ovarium memang betul-betul masih tetap killer. Nah, bagaimana peran operasi?
Mungkin teman-teman juga pernah melakukan operasi tiba-tiba terus hanya dilakukan seadanya atau bahkan dibuka tutup saja. Kita tidak bisa menyalahkannya. Kadang-kadang memang sulit merujuk atau mungkin di luar tidak diduga-duga. Di kita pun juga meskipun dengan imaging yang sudah lengkap, kadang-kadang juga masih tidak kecolongan. Nah, mungkin pagi ini Dr. Pramana dan Dr. Wandi bisa menyampaikan kira-kira bagaimana gambaran operasi pada Jawa Barat. Dan ini stadium lanjut ya. Kalau stadium awal mungkin lebih mudah meskipun effortnya lebih berat ya, karena kita harus diseksi semua kelenjar. Tapi pada yang stadium lanjut kira-kira bagaimana? Monggo silakan Dr. Pramana dulu memulai. Oke, terima kasih banyak Dr. Pujo, juga Dr. Wondi. Saya coba share screen ya, nanti kita saling menambahkan. Mungkin topik pada hari ini itu mengenai pada stadium lanjut ya, kalau saya tidak salah. Ini, ya. Slide saya sudah kelihatan ya, Dr. Seto ya, Dr. Wondi ya. Sudah kelihatan, Dr. Wondi ya? Sudah Dok. Jelas. Oke, makasih Dok. Makasih. Oke, ini mungkin sudah ada yang pernah lihat ya. Jadi tujuan operasi pada stadium dini dan stadium lanjut agak berbeda ya, tetapi dua-duanya memerlukan operasi yang proper ya. Pada stadium dini itu tujuan utamanya adalah menentukan stadium secara akurat. Karena untuk menentukan apakah pasca operasi cukup follow up atau harus kemoterapi. Contoh, kalau SOD saja, maka kita pasca operasi kita masih belum yakin betul apakah ini perlu kemo ataukah cukup follow up. Karena stadiumnya belum pasti. Karena belum ada misalnya lymph node-nya, biopsi peritoneum, kemudian omentum, dan lain-lain. Belum yakin betul kalau itu betul-betul 1A. Contoh demikian. Nah, kalau stadium lanjut, peran operasi itu bukan lagi menentukan stadium. Kenapa dok tidak menentukan stadium tujuan operasinya? Ada PPDS bertanya. Nah, stadiumnya sudah jelas. Begitu dibuka lengket mana-mana, ya jelas stadium lanjut, stadium 3 minimal. Ya. Nah, tujuan operasi pada stadium lanjut adalah mencapai residu gross, residu kasat mata 0. Dulu kurang dari 1, bahkan sekarang 0 kasat mata. Bukan mikroskopis, kalau mikroskopis tidak mungkin 0, tetapi secara gross residunya 0 atau istilahnya R0, 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 R0 begitu. Nah, sehingga nama operasinya itu agak berbeda. Kalau stadium dini kita sebutnya prosesnya itu surgical staging prosedur. TABSO, stadium dini, tadi termasuk surgical staging prosedur. Kalau stadium lanjut, itu nama operasinya bukan surgical staging, karena tujuan utamanya bukan stage, tetapi tujuan utamanya adalah R0, sehingga judul operasinya primary debulking surgery. Jadi operasi pada stadium lanjut bermanfaat untuk survival ketika kita melakukan operasi residunya 0, itunya, residu gross. Nah, kita lihat ternyata penelitian bahkan di Cochrane itu kalau residunya 0, itu prognosisnya sangat baik. Ini mengapa memang di luar negeri centralized yang sumber dayanya banyak dan lain-lain karena operasinya menjadi ekstensif. Kalau lengket di usus, ususnya direseksi, kalau ketika pelvisnya bisa bersih, ada di spleen, spleennya di splenectomy, ada di liver sisi perifer, dilakukan reseksi dan lain-lain sebagainya. Nah, penelitiannya dibagi 2. Yang tidak ada residu, no residu, small volume, bayangkan residunya 0,1 sampai 1 cm, dan large, dikatakan large 2 cm saja termasuk large. Residu 2 cm termasuk large. Itu kemudian ketiga kelompok ini dibandingkan survival-nya. Ya. Ternyata meta-analisis menunjukkan, itu kalau residunya lebih dari 0 cm, jadi tidak 0 residunya, itu 2 kali lipat risiko untuk meninggal dibanding yang residunya 0. Jadi singkatnya adalah yang residunya tidak 0, 2 kali lipat risiko meninggalnya dibanding yang residunya 0. Itu menggambarkan betapa pentingnya R0. Gitu, ya. Nah, kemudian ternyata dibandingkan juga yang residunya 1 cm sampai 2 cm, ya, dibandingkan dengan yang tanpa residu, 4 kali lipat risiko untuk kematiannya kalau residunya 1 cm sampai 2 cm. Ya.
Nah, yang mempunyai residu 0,1 sampai 1 cm, bayangkan sama-sama kecilnya nih tetap, ya. Dibandingkan yang tanpa residu, itu yang 0,1 sampai 1 cm 2 kali lipat resiko untuk death, meninggal, dibanding yang tanpa residu, ya. Jadi memang residu betul-betul sesuatu pada operasi stadium lanjut kanker ovarium, ya. Jadi sebetulnya yang terbaik adalah residunya 0. Belum tentu berhasil kita residu 0. Makanya di center-center tersier kita punya tumor bone. Ketika kita menghadapi pasien kanker ovarium preoperatif stadium lanjut, maka kita diskusikan, kalau saya melakukan operasi bisa mencapai R0 atau tidak. Ketika saya melakukan operasi tidak bisa mencapai R0, maka kita akan memberikan kemoterapi dulu, namanya neoadjuvan kemoterapi untuk mengecilkan tumornya, dan kemudian dilakukan operasi interval, operasi setelah pemberian kemo, dengan harapan dengan kita berikan kemoterapi dulu, ketika nanti saya melakukan interval surgery setelah 3 kali kemo, maka saya bisa mencapai R-nya, residunya 0. Karena residu 0 adalah sangat sesuatu pada kanker ovarium stadium lanjut, ya. Nah, ini ada juga trial yang lain diberikan neoadjuvan versus langsung surgery. Ternyata penelitian menunjukkan pasien yang dilakukan primary debulking surgery, artinya R0-nya dicapai dengan surgery dibanding yang interval, ternyata tetap lebih baik yang langsung primary debulking surgery, sepanjang residunya bisa 0. Ya. Kita lihat komplikasinya yang memang primary debulking surgery komplikasinya lumayan dan memang cost-nya lumayan, karena makanya itu di center tersier, di luar negeri pun centralized ya, karena terkait biaya dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya survival-nya sama ketika residunya bisa 0, antara yang langsung operasi ataukah di kemoterapi dulu, sepanjang residunya bisa 0 ya. Nah, kemudian penelitian juga membandingkan diberikan kemoterapi dulu, baru dilakukan interval debulking, namanya interval debulking setelah diberikan kemoterapi beberapa seri, 3 seri sampai 6 seri begitu. Kemudian ternyata diteliti dari 486 sampel ini, dan ternyata yang dilakukan pemberian neoadjuvan kemoterapi itu overall survival-nya pada stadium 3C lebih rendah sedikit dibanding yang langsung operasi. Ya, jadi kita lihat di sini. Memang perdebatan sampai saat ini masih berlangsung, langsung operasi atau interval debulking dulu pada pasien stadium lanjut. Ya, jadi intinya kalau selama bisa mencapai R0, survival-nya lebih baik. Ya. Jadi sebetulnya kenapa kalau langsung operasi kalau bisa mencapai R0 lebih baik? Karena apa? Karena klon resistennya ikut terangkat. Karena dalam misalnya 5 cm massa ada 1 juta sel, itu sudah ada yang secara intrinsik memang kemoresisten. Nah, dengan operasi dengan residu 0, maka yang klon resisten tersebut diharapkan bisa terangkat ya. Nah, kita tidak bisa mencapai R0 ketika preoperatif kita menjumpai parameter-parameter ini. Nah, kita cenderung memberikan kemoterapi terlebih dahulu ya. Cara menilainya operabilitas tergantung, ada yang laparoskopik melalui laparoskopi. Jadi di luar negeri untuk menentukan ini operable atau tidak, mencapai R0 atau tidak cukup dengan imaging, bahkan dilakukan laparoskopi untuk ngintip di dalam, ini kira-kira mungkin enggak dilakukan operasi mencapai R0. Kalau R0-nya tidak mungkin, lebih baik diberikan kemoterapi terlebih dahulu. Sehingga ini ada scoringnya melalui laparoskopi, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, sebetulnya apa sih penyebab tidak bisa mencapai R0? Itu yang pertama, memang tumornya sendiri sudah nyebar jauh, tidak non-resectable memang. Kemudian yang kanan hijau itu insufisiensi juga bisa. Mungkin surgeonnya memang tidak ada ahlinya. Ahli itu bukan kita saja loh. Kita di center tersier merasa yakin mengerjakan R0, karena kadang-kadang bedah digestif itu begini, santai ke kita. Wis, kerjakan saja, nanti kalau ada komplikasi urusan kita. Wah, tenang kita ini ya, misalnya jebol usus dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian keterbatasan fasilitas rumah sakit juga berpengaruh. Keterbatasan itu baik dalam segi alat dan yang kedua dalam segi pendanaan. Itu sekarang penting ya itunya ya. Kemudian inoperability dari pasiennya, memang pasiennya tidak bisa dilakukan operasi yang ekstensif ya. Jadi penyebab R0 tidak tercapai pada kanker ovarium, ada unsur memang dari tumornya sendiri, memang non-resectable. Yang kanan insufisiensi, ini yang penting juga.
Di luar negeri gampang centralize semuanya itu. Karena apa? Ya fasilitas ada, kemudian infrastruktur ada, karena memang data mengatakan yang dikerjakan di center tersier itu kemungkinan mencapai R0-nya itu lebih tinggi, sehingga prognosisnya jauh lebih baik. Dikatakan demikian. Ya. Jadi prognosis terpenting kanker ovarium stadium lanjut adalah residu pasca operasi, tanpa residu adalah yang terbaik. Primary debulking surgery merupakan pilihan untuk kanker ovarium stadium lanjut sepanjang bisa mencapai residunya 0. Tapi kalau residunya tidak bisa 0, maka sebaiknya diberikan kemoterapi dulu, kemudian baru dilakukan operasi. Karena apa? Menyisakan tumor 5 cm dan menyisakan tumor 15 cm, prognosisnya sama, kecuali bisa mencapai residunya 0. Mungkin itu saja pembuka dari saya. Terima kasih, Dr. Pujo. Baik, terima kasih Dokter Pramana. Lengkap sekali saya kira ya. Jadi kalau yang untuk stadium awal saya kira mungkin nggak ada masalah ya. Cuman sayangnya SIA ovarium jarang ya pada stadium awal, dan SIA ovarium rasanya memang pilihannya ya hanya operasi ya. Berbeda dengan SIA cervix yang kalau memang stadium lanjut ya sudah nggak ada operasi, dilakukan radiasi. Pada SIA ovarium. Nah, Dokter Bondi kira-kira bisa menambah mungkin persiapan-persiapannya. Kemudian tadi ada istilah diberi neoadjuvan dulu, membuktikan tumornya dari mana kira-kira. Monggo, Dokter Bondi, silakan kalau nambahin. Baik, terima kasih Dokter Pujo. Yang saya hormati guru-guru saya, Dokter Pujo, Dokter Pramana, yang saya hormati sejawat semua yang hadir di sini. Saya mohon maaf tidak terlalu jelas ini suara dan ngebas dan pencahayaannya karena akreditasi di kampus, jadi pinjam salah satu ruangan di kampus A. Ini slide PowerPoint yang saya buat ini juga mirip-mirip sama Dokter Brahmana, Dokter Pujo. Perlu saya tampilkan atau saya langsung ngobrol aja ini? Ditampilkan aja, pasti ada sisi lainnya, usul saya. Kalau ada yang ditambahin aja mungkin, Dokter Wandi. Ya, saya tampilkan sebentar ya, Dok. Mungkin saya share. Sudah kelihatan ya, Dokter Pujo? Ya, mungkin lebih singkat. Ya, baik. Diskusi. Jadi, ya Dok. Jadi yang kita sebut advanced stage itu adalah stadium 3, stadium 4, di mana 5-year survival rate-nya untuk stadium 3 sekitar 20-40%, stadium 4 10%. Nah, memang seperti yang dikatakan dari pilihan terapinya ya memang operasi, bisa langsung primary debulking surgery, IDS atau neoadjuvan, kemo, diikuti oleh interval debulking surgery. Jadi prinsipnya memang residual tumor setelah operasi itu adalah faktor penentu utama untuk bisa mencapai 5-year survival rate-nya ini. Jadi ada 3 grup untuk residual mass. Yang pertama adalah complete cytoreduction tanpa macroscopic disease. Itu untuk 3 tahun overall survival-nya lumayan 70%. Tapi kalau optimal cytoreduction dengan mikroskopik kurang dari 1 cm, itu 3 tahun overall survival-nya turun menjadi 60%. Kalau suboptimal dengan residual mass-nya lebih dari 1 cm, itu turunnya sangat banyak. Jadi dalam 3 tahun yang bisa bertahan overall survival-nya hanya 40-45%. Ini tadi sudah dijelaskan Dokter Brahmana, jadi kenapa kondisi-kondisi yang tidak fit tidak bisa langsung dioperasi, kenapa suboptimal, ya kita lihat adanya keterbatasan dari beberapa faktor. Ya, salah satunya juga keterbatasan dari kondisi pasien yang tidak fit atau sudah melibatkan upper abdomen, termasuk metastasis ke paru-paru. Jadi untuk memprediksi operasi atau tidak operasi, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Brahmana, jadi sebenarnya kita menurut ESGO dan ESMO, jadi organisasi medical onkologi dan ginek onkologi di Eropa, maka yang tidak bisa dioperasi itu paling sering 97% itu karena sudah menyebar pada area mesenterium dari usus halus, dari akar dasarnya. Kemudian yang kedua yang paling sering tidak bisa dioperasi karena sudah banyak nodul-nodul yang menyebar di sekitar usus halus
di mana kalau kita mau R0 dipotong semua, itu resiko akan terjadi sindroma short bowel. Jadi usus halus itu kalau mau dipotong semua harus disisakan sekitar 1,5 meter. Terus yang keempat, yang kemungkinan tidak bisa dioperasi adalah kalau sudah menyebar ke area lambung, duodenum, pankreas, liver bagian sentral atau yang multisegmen, kemudian juga tidak bisa dioperasi bila sudah menyebar ke beberapa kelenjar getah bening dan area arteri hepatik dan arteri gastrik. Juga kalau sudah ada metastasis otak, juga kadang-kadang kita tidak memilih operasi. Nah, modalitas untuk prediksi selain Fagotis score tadi yang paling gampang ya kita USG kombinasi dan transvaginal, MR. Jadi USG ini tidak bisa kita remeh karena sensitivitas untuk screening USG itu 68%, MRI malah 5%, CT scan 50%. Spesifitasnya untuk MRI dan USG itu sama 98%. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memang memiliki alat USG yang canggih ya. Kalau kita ikut PIT kemarin banyak produk-produk USG yang sudah ada artificial intelligence. Jadi memang USG bisa ditandingkan face to face dengan MRI dan CT scan. Untuk PET scan ya screening ini memang ya cukup efektif, tetapi kelemahan PET scan itu tidak bisa untuk mendiagnosa metastasis ke otak. Nah, untuk tindakan neoadjuvan kemo berarti kita memberikan kemo sebelum operasi. Artinya kita harus mempunyai jaringan yang kita periksakan untuk patologi anatomi, histologi. Nah, bagaimana pemilihan guidingnya supaya kita bisa tepat mencari jaringan yang solid, karena jalan logistik kita tidak mungkin. Jadi pilihan terbaiknya adalah memakai CT scan guiding. Jadi untuk biopsi atau core biopsi atau FNAB, maka paling akurat dinyatakan dengan dibantu oleh CT scan. Jadi pilihannya ada dua, langsung primary double slit surgery atau neoadjuvan dilanjutkan operasi. Ini masih pro dan kontra, banyak yang antara dua pendapat ini kurang lebih sama. Jadi semakin lama trennya malah kita lihat di sini yang pro primary double slit surgery dan yang pro neoadjuvan kurang lebih sama. Nah, sebenarnya mana yang lebih bagus? Karena tendensi tiap semakin tahun semakin lama malah memilih yang neoadjuvan kemo. Jadi dari randomized clinical trial dari 670 pasien stadium 3C4, kalau dibandingkan ternyata sama saja, overall survival-nya 20 untuk yang primary double slit surgery versus 30 bulan untuk yang neoadjuvan kemo. Jadi intinya sama saja. Prinsipnya yang paling menentukan adalah residual tumor, jadi harus R0. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Dr. Wondi. Baik, itu ada satu pertanyaan mungkin Dr. Brahmana. R0 itu menentukannya bagaimana? Ada pertanyaan dari Dr. Mujani. Monggo silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi namanya R0 itu, definisi R0 itu yang secara gross ya. Secara gross itu ya memang tidak ada yang tersisa. Bahkan contoh kalau tersisa di peritoneum miliar bahkan ya. Itu kalau operasi ekstensif itu di peritoneal stripping itu. Bahkan kemudian bahkan center di ovarium yang di luar negeri di Amerika begitu, itu misalnya nodul-nodul miliar itu di diafragma, di peritoneum member diafragma dilakukan peritoneal stripping, diafragma stripping itu. Jadi begitulah gambarannya bahwa R0 itu artinya yang kasat mata itu residunya tidak ada. Jadi clean begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan R0 begitu ya. Oke, mungkin begitu Dr. Pujo.
Ya. Terima kasih. Itu tetap juga dengan survival 3 year ya, 3 year survival yang hanya sekitar 70 sekianan. Ya. Nggak terlalu banyak ya. Baik, ya kadang-kadang teman-teman mungkin meskipun kita sudah sering menyampaikan bagaimana mendeteksi ini kemungkinan kanker atau tidak, tetapi peralatan-peralatan di tempat teman-teman mungkin juga nggak terlalu bagus, MRI, CT scan dan sebagainya. Tapi mungkin sekarang sudah cukup banyak, dan juga keinginan pasien nggak mau dirujuk dan sebagainya, tiba-tiba aja gatal dibuka. Ya. Nah, kira-kira apa sebetulnya harapannya kita yang di center ini kalau kira-kira sudah dibuka terus nggak karu-karuan, kira-kira bagaimana Dokter Brahmana? Dokter Wondi, monggo silakan Dokter Wondi. Monggo Dokter Wondi dulu. Ya. Iya, Dokter Pujo. Jadi kita pernah ya 3 kali seminggu itu terima rujukan buka tutup dari luar. Jadi saat kita operasi itu memang betul dok, susah dok, lengket semua, adhesi intestinal grade 4 sudah lengket. Kemudian kita coba biopsi, kita VC, ternyata endometriosis. Jadi kalau misalnya itu suatu yang jinak, terus kita ternyata dengan effort khusus, dedel duel khususnya, bolong sampai akhirnya kolostomi atau sampai akhirnya perdarahan di mana-mana, kok ya kasihan pasiennya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau jinak misalnya ya endometriosis ya sudah lengket kayak gitu ya, kita tidak bisa memaksakan ya, walaupun kita di center-center daripada tambah memberatkan beban pasien, tambah harus khususnya perforasi harus di end-to-end anastomosis atau malah kolostomi, kan kasihan. Jadi ya dengan sangat terpaksa, bukannya kita tidak ada effort khusus, tapi operasi kita hentikan kalau itu memang jinak. Tapi kalau ganas, mungkin Dokter Brahmana yang lebih pengalaman. Kalau ganas bagaimana? Baik, Dokter Brahmana, kemarin saya di sebelahnya Dokter Brahmana operasi mulai jam 1 sampai jam 6 sore kalau nggak salah. Pertama konsul digestif, kemudian konsul urologi. Jadi habis-habisan, dan saya nggak tahu nanti bagaimana ke depannya pasien tersebut. Nah, ada istilah lagi ya Dokter Brahmana, secondary debulking. Ya, itu kira-kira bagaimana posisinya Dokter Brahmana? Oke, ya. Terima kasih Dokter Pujo. Jadi begini, kalau kita mendapat rujukan ya katakan ya, atau saran dulu dah saran. Ketika di daerah, kita kondisinya tidak bisa seperti di Amerika, di Belanda semua dirujuk itu tidak bisa. Kan JKN-nya gratis lah, keluarganya kan perlu konsumsi penginapan dan lain-lain. Nah, artinya apa? Kalau kita menjumpai di daerah seperti ini, kalau saya menjadi dokter di daerah, maka yang bisa kita kerjakan, kita tidak usah tangan kita gatal begitu ya. Kalau misalnya sulit, cukup biopsi saja. Itu sangat berarti untuk kita itu. Dan biopsi dan dirujuk dengan informasi rujukan itu temuan Duranta Op-nya. Itu sangat bermanfaat untuk kita itu. Jadi kadang-kadang dirujuk, kemudian tidak ada cerita Duranta Op-nya, itu kita lebih sulit ya. Kita senang banget kalau misalnya ada cerita Duranta Op-nya ditemukan ini, kami lakukan biopsi hasilnya ini, wah senang banget kita itu. Kenapa? Langkah kita ke depan lebih gampang. Kita akan menilai, satu, histopatologinya ini kalau tidak sesuai dengan behavior jenis kanker tersebut, maka kita akan lakukan review itu. Review hasil patologinya. Ketika reviewnya benar, sudah ada diagnosis pastinya, atau misalnya dari operasi sebelumnya itu kita tidak memerlukan review karena clinical behavior-nya cocok, maka kita tentukan dalam tim itu bahwa ini kalau kita operasi lagi kita bisa mencapai residu 0 enggak dengan perbedaan fasilitas, perbedaan expertise, perbedaan teamwork.
Kalau itu kita lakukan operasi kita bisa mencapai R0, maka kita lakukan operasi. Kalau setelah kita diskusikan pada tumor board bahwa ini kalau kita langsung operasi juga sama saja tidak bisa mencapai R0, kita berikan kemoterapi berdasarkan jenis histopatologi yang ada. Makanya itu biopsi dan kemudian lampiran keterangan operasi itu sangat bermanfaat untuk kita menentukan langkah lanjutannya. Itu mungkin kira-kira yang kita kerjakan di center tersier. Termasuk juga di center tersier itu kita mempunyai tumor board, Dr. Pujo. Jadi memang dalam kanker ini tidak ada dokter yang hebat, yang ada tim yang hebat begitu ya. Di tumor board itu ada dokter radiologi, ada dokter radioterapi, dokter ginek, kemudian dokter urologi. Kita mendiskusikan urologi dari segi bowel bisa kira-kira reseksi enggak? Oh, enggak bisa ini karena lengket di bagian ini dan lain. Ya kita tidak operasi, kita kemoterapi dulu begitu ya. Jadi memang dengan tim pekerjaannya akan lebih jauh lebih akurat dan lebih mudah untuk kita. Mungkin demikian. Yang kedua tadi Dr. Pujo pertanyaannya apa ya Dok ya kira-kira tadi ya? Saya ini lupa gitu. Ya. Ada istilah secondary debulking. Oke, secondary debulking. Jadi begini, istilah interval debulking dengan secondary debulking ada kemiripan tetapi tidak sama persis begitu ya. Interval debulking itu pada prinsipnya adalah ketika kita memberikan kemoterapi dulu baru berusaha melakukan operasi dengan tujuan mencapai residunya 0 gitu ya. Nah, kalau secondary surgery itu kadang-kadang kita melakukan operasi kemudian kita tidak bisa ternyata saya tidak bisa mengangkat total. Ya sudah, saya biopsi saya sebisanya mungkin, kemudian kita kemo, baru kita ada secondary surgery setelah primary surgery-nya dilakukan begitu. Itu namanya secondary surgery. Tapi kalau interval debulking murni itu memang kita pada awalnya tidak operasi, tapi kita memang memberikan kemoterapi dulu dengan berdasar hasil spesimen menyatakan kankernya bisa dari biopsi, dari ASI test dan lain-lain dan sebagainya. Tapi kalau kita operasi primary debulking surgery ternyata tidak bisa mencapai R0, maka kita kemo 3 kali, kita coba operasi lagi secondary debulking surgery. Mungkin gitu Dr. Pujo, masih. Ya, tentang secondary ini biasanya kan kasus recurrent ya. Sudah dioperasi, ya saya nggak tahu R-nya R0 atau enggak, tetapi sudah di kemo, tumor markernya bagus, tiba-tiba beberapa bulan muncul lagi tumor. Ya. Kapan kita keputusan ini sebaiknya diambil atau sebaiknya di kemo atau diganti kemonya, kira-kira bagaimana dokter? Oke. Dr. Wondi, silakan Dr. Wondi. Wah, monggo. Ya, Dr. Pujo. Jadi tadi kambuh begitu ya, Dok? Ya. Ya, kalau kita lihat kekambuhan itu kan ada yang dalam batas waktu. Kambuh sebelum 6 bulan setelah selesai operasi kemo, atau kambuh setelah 6 bulan setelah kita nyatakan complete remission, complete terapi. Nah, kalau misalnya kambuhnya sebelum 6 bulan, kemudian kita lihat ukuran tumornya masih di bawah 5 cm, kecil, apalagi nodul-nodul miliar, terjadi dari CT scan-nya ada suatu peritoneal karsinomatosus, jadi tidak ada massa gross yang besar, mungkin dilakukan kemo dulu. Dan kemonya kalau ternyata kurang dari 6 bulan, berarti termasuk yang resisten terhadap kemo yang pertama. Sehingga kita memberikan kemo dengan second line kemoterapi. Tetapi kalau ternyata ukurannya kurang dari 6 bulan, ukurannya ada yang lebih dari 5 cm, besar, di mana ukuran besar itu resiko ada area nekrosis, sanctuary area yang tidak bisa dijangkau oleh obat kemo karena tidak ada aliran pembuluh darahnya, maka ya dengan pilihan dari tim biasanya kita lakukan operasi, kemudian kita lanjutkan kemo second line karena kurang dari 6 bulan kekambuhannya. Kalau lebih dari 6 bulan, kita anggap pasien ini sensitif terhadap kemo yang pertama. Jadi kalau ukurannya masih kecil, 2 cm, 3 cm, kita coba memberi kemo yang sama. Tapi kalau ukurannya langsung besar, ya juga kurang lebih sama, operasi dulu, kita debulking, kita kurangi massa tumornya, kalau bisa mencapai R0,
Dan kita lanjutkan dengan kemo yang sama seperti kemo yang dahulu, yang pertama. Kalau itu kekambuhannya lebih dari 6 bulan. Mungkin demikian, Dr. Pujo. Nah, terima kasih. Ini belum ada pertanyaan lagi nih. Yang raise hand juga belum. Saya boleh komen nambahin, Dok. Sambil mancing pertanyaan. Silakan Dr. Pramana. Oke. Jadi begini ya. Saya setuju bahwa kanker ovarium stadium lanjut itu data mengatakan bahwa 80% akan mengalami recurrency. 80% mengalami recurrency. Dan dari yang recurrent itu akan mengalami recurrency berikutnya. Jadi masa free of disease-nya itu semakin pendek. Tetapi juga kita tetap berupaya maksimal. Artinya kalau saya bisa berupaya mencapai R0, itu ada loh yang survival-nya panjang. Secara lagi kita harus menerjemahkan bahasa statistik dengan baik. Dalam artian begini, kalau dilakukan operasi ekstensif dengan mencapai R0, progression free survival-nya rata-rata kira-kira misalnya 3 tahun, 4 tahun. Kalau R0 itu, kalau mencapai R0, kalau tidak R0 residunya banyak, berarti survival-nya itu rata-rata misalnya 1 tahun. Tapi sekali lagi itu rata-rata loh ya. Rata-rata dalam artian mungkin kalau yang R0 itu rata-ratanya 3 tahun katakan, di dalam yang kelompok yang R0 itu mungkin ada juga yang survival-nya 6 tahun, 7 tahun. Setelah di rata-rata itu kemudian menjadi 3 tahun. Artinya begini, saya coba mempermudah bahwa statistik itu demikian. Nah, kalau kita menjadi penderita kanker atau keluarga pasien kanker, kita kan mau berupaya yang maksimal. Artinya begini, jangan sampai upaya maksimal itu menurunkan perjuangan kita bahwa udahlah, sudah kanker ovarium stadium lanjut, nggak usah dimaksimal sebisanya. Ya jangan. Kalau kita jadi keluarga pasien, kalau kita jadi pasien, itu pertambahan survival 1 tahun sangat berharga loh. Kalau kita tidak mempertimbangkan coverage dan lain-lain itu sangat berharga. Dan siapa tahu dengan kita usaha yang maksimal, menambahnya tidak setahun, kan bisa saja menambah 5 tahun. Itu statistik di rata-rata sekian misalnya demikian. Mungkin itu kita mencoba tetap selalu semangat mencapai R-nya 0. Karena pasien dan keluarga pasien, kalau kita bayangkan kita jadi pasien, misal kita, mudah-mudahan tidak ada yang menjadi pasien kanker ovarium, pasti kalau kita diberikan data, kalau saya melakukan operasi maksimal mencapai R0, itu demikian survival-nya. Kalau tidak R0, demikian survival-nya. Seperti yang saya janjikan di data Cochrane tadi itu. Kalau pasien itu misalnya mampu dan lain-lain, kalau kita tidak memberikan yang maksimal, terbang mereka ke Mayo Clinic, terbang mereka ke Singapura, yang mereka upaya maksimal semaksimal mungkin. Karena kalau ada sumber daya, orang kanker akan berlalu berumur yang maksimal. Meskipun, berapa tahun sih nambahnya? Itu kan menurut pemikiran kita. Kan kita tidak melihat sudut pandang dari pasien kanker, pasien keluarga pasien kanker, dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari saya demikian, Dr. Pujo. Masih. Baik, terima kasih, Dr. Pramana. Ya, jadi apapun harus kita sampaikan ya. Semuanya pada akhirnya adalah pilihan pasien, dan kita tidak boleh menyepelekan pasien. Ya harus adil, ya, saya kira di konsep etik, bahwa semua pasien harus dianggap sama. Jadi nggak boleh terus, pasien ini sudah kita nggak berusaha maksimal. Selama masih memungkinkan, saya kira, dan kembali lagi harus dijelaskan dengan baik tentunya kepada pasien dan keluarganya. Tadi menarik yang tentang biopsi ya, Dr. Pramana. Biopsi ini harus dibuka. Tadi kan perumpamaannya kan tiba-tiba sudah dibuka, ternyata di luar perkiraan kita, ya sudah biopsi saja, ditutup, dikirim ke. Tapi apakah proses untuk pengambilan spesimen itu harus dibiopsi, dioperasi, atau ada acara-acara lain? Mungkin Dr. Pramana dan Dr. Bondi yang bisa menjelaskan. Monggo, Dr. Bondi, monggo. Ya baik, jadi ada 2
pasien berarti ya dok. Pertama pasien itu dibuka, kemudian dibiopsi. Nah terus tutup, kirim ke kita. Berarti waktu itu apa tindakan kita? Kalau menurut data evidence based penelitian beberapa jurnal, maka biasanya kita kan tumor board dan keputusan kita selalu mengikuti evidence based medicine. Jadi antara dibuka lagi langsung, jadi setelah kita dapat ukuran tumor biopsinya jenis sel kanker, kita tumor boardkan, kemudian kita pelajari kira-kira tumornya di mana saja, apakah melibatkan upper abdomen. Biasanya kalau melibatkan upper abdomen yang seperti tadi kami jelaskan bahwa sudah ada di area hepatik, daerah lambung, pankreas, atau bahkan sampai metastase paru-paru, paling sering kita melakukan neoadjuvan kemo, setelah itu baru secondary debulking. Maaf, bukan secondary debulking, tapi yang dikatakan Dr. Brahmana tadi adalah Debulking. iya, bulking. Nah, dibanding kita langsung operasi. Jadi artinya ternyata dari data-data itu untuk mendapatkan residu L0, maka lebih baik disarankan untuk melakukan neoadjuvan kemo baru dioperasi dibanding langsung dibanding langsung dioperasi. Sehingga sebagian besar dari kami akan melakukan kemoterapi lalu operasi. Tetapi pada pasien kedua, jadi pasien itu belum pernah dioperasi apapun dan kelihatannya tumornya itu juga sudah tidak hanya di bawah, di upper abdomen, kita harus melakukan, kita mencari contoh jaringan tumor yang paling non-invasif. Jadi artinya yang non-invasif itu langkah pertama yang paling gampang adalah biopsi, FNAB atau bahkan lebih baik core biopsi. Dengan guiding pakai apa? Biopsinya pakai guiding USG atau CT scan atau MRI. Yang paling akurat adalah MRI, lebih jelas untuk mendapatkan jaringan yang padat. Jadi jangan sampai salah mengambil jaringan. Jadi bisa juga pada jaringan itu semuanya tidak harus ganas, ada yang jinak. Nah ini yang seninya dokter radiologi intervensi untuk mencari kira-kira yang area-area ganas. Yang kita cari area yang solid yang bisa kita lakukan FNAB atau biopsi. Kalau tidak bisa dilakukan FNAB atau biopsi yang minimal invasif, ya terpaksa kita dengan laparoskopi biopsi. Kalau tidak memungkinkan, ya terpaksa open biopsi, ya kita iris sedikit, kemudian kita biopsi. Jadi memang secara niatnya kita awalnya adalah memberikan neoadjuvan kemo, tapi kita harus mencari jenis sel kankernya. Jadi kita mencari seminimal mungkin yang paling sedikit invasinya. Mungkin demikian, Dr. Pujo. Dr. Brahmana tambah. Ada beberapa pertanyaan tuh, Dr. Brahmana. Yang pertama tentang pengobatan alternatif, ya Cici. Ya ini saya kira tipikal pasien-pasien gitu, masyarakat kita. Yang kedua, sebetulnya nggak ada kaitannya ini ya. Tetapi saya kira dari sisi etis, dari sisi profesional, saya kira mungkin saja bisa terjadi pada kasus-kasus tempat kita. Diduga FAM itu jinak mestinya, dilakukan pengangkatan, hasilnya kanker, pasien jelek masuk ICU, gimana proses dan penanganannya? Mungkin ya bukan masalah breast cancer-nya ya, tetapi kira-kira kita sangat mungkin menemui kasus seperti ini. Monggo, Dr. Brahmana. Oke, terima kasih. Jadi begini, sebagai informasi, salah satu dispute mediko-legal kalau di Amerika dalam hal cancer itu yang banyak juga adalah terkait histopatologi. Jadi histopatologi tidak main-main ya, karena histopatologi itu ibarat di kita itu hakim pasti untuk tindakan begitu ya. Nah, hati-hati juga misalnya frozen section ya. Saya sebelum ke kasusnya langsung ini, ke frozen section. Pasien akan bertanya, oh dilakukan unilateral salpingovarectomy plus frozen section. Jangan lupa kita menjelaskan ke pasien bahwa frozen section mempunyai keterbatasan. Artinya kita tetap bisa miss. Miss itu negatif palsu atau positif palsu. Nggak bisa dihindari, demikian memang.
Tetapi yang penting kita memberikan edukasi kepada pasien. Kenapa demikian? Pasien biasanya kita minta untuk membayangkan. Karena apa? Pada saat operasi, frozen section itu yang diperiksa adalah bagian yang paling mencurigakan, diambil, diproses, dibaca histopatologinya secara cepat. Bukan berdasarkan slicing tiap setengah sentimeter atau 1 sentimeter di slicing, diproses, dibaca. Sehingga apa? Bisa saja yang kita ambil sebagai contoh frozen section mungkin tidak representatif mewakili semuanya. Ya itulah memang kelemahan frozen section. Artinya apa? Oh, ganas, kita ambil semua, ternyata jinak. Mungkin saja kan itunya, tetapi kita lihat dari masing-masing typical cell-nya. Nah, kemudian untuk kasus ini balik, bahwa FOM dilakukan mastektomi biopsi hasil kanker KU pasien jelek. Kalau misalnya memang sudah pasien itu dijelaskan bahwa ini kalau misalnya malignan, kemudian dilakukan mastektomi dan ABC-nya sudah sesuai standar, kemudian pasien itu dalam perjalanannya operasi, kemudian pasca operasi tidak usah FOM lah, operasi ginek pun bisa jadi pasca operasi itu kemudian memburuk. Itu kalau memang semuanya sudah dijelaskan, ABC-nya sudah dilakukan, pasiennya sudah setuju, maka itu adalah komplikasi yang tidak bisa dihindari itunya. Ya, contoh misalnya orang itu berjalan di jalan raya begitu ya, dia tidak ngebut, dia tidak ngapa-ngapain dan lain-lain begitu ya, tiba-tiba bannya selip, nabrak dan lain-lain. Ya, itu memang komplikasi, artinya ya memang resiko. Demikian mungkin sama dengan operasi. Nah, yang menjadi masalah ketika ABC-nya tidak dilakukan dengan benar, kemudian terjadi komplikasi. Nah, ini kemudian terjadi dispute. Nah, itu ya harus diselesaikan secara baik-baik, komunikasi dengan pasien. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Dan sebetulnya untuk kita, untuk saya sendiri, kita itu mungkin terlalu sibuk ya, sehingga inform consent itu seringkali cepet-cepetan, inform consent itu kemudian kita tidak detail. Di luar negeri itu bab pemberian inform consent itu yang paling banyak makan waktu itu, karena tuntutannya luar biasa kalau di luar negeri itu. Jadi mungkin dari saya untuk kasus ini, demikian Dr. Pujo yang dapat saya berikan itu ya. Nanti mungkin ada insight lain. Terima kasih. Yang itu Dr. Romana tentang alternatif. Oh. Pengobatan alternatif kan dua ya, alternatif diobati atau alternatif tidak diobati. Jadi begini, kalau pengobatan alternatif itu bahkan ini diuji pada saat COVID, Dr. Pujo ya. COVID itu kan kita memakai obat-obatan yang belum ada randomized clinical trial-nya ya. Itu kan alternatif semua ya, ibaratnya kan terkategori alternatif, belum ada RCT-nya, level evidence-nya bukan A begitu ya. Nah, sekarang kembali ke bidang kanker. Nah, pengobatan alternatif ini apa? Menurut saya diserahkan pada pasiennya. Yang paling salah adalah dokternya yang menjual obat alternatif yang tidak ada randomized clinical trial-nya. Ini yang salah, Dr. Pujo, kalau menurut saya. Kalau pengobatan alternatif itu dipilih oleh pasiennya, bukan atas saran dokternya, kan belum ada uji klinisnya, tapi dipilih pasiennya, tanggung jawab pasiennya, ya tidak ada unsur etika yang terkait dokternya. Yang unsur etika terkait dokternya adalah ketika saya menganjurkan pengobatan alternatif ini yang belum ada randomized control trial-nya. Misalnya demikian. Ini kalau dari sisi medis. Apalagi kalau saya sama Dr. Wondi sama Dr. Pujo juga sebagai dokter kanker tergabung dalam multi level marketing pengobatan alternatif untuk kanker. Nah, ini jelas melanggar etika ini, karena dokter itu tidak boleh bergabung dalam multi level marketing di bidang kesehatan karena konflik of interest. Misalnya demikian, itu pendapat saya, Dr. Pujo. Terima kasih. Ya, kadang-kadang pasien tanya, Ya. Kira-kira boleh nggak minum obat ini? Saya bilang, saya nggak punya datanya, saya nggak punya pengalaman. Kemudian kalau menurut Ibu ini lebih nyaman, ya monggo silahkan. Betul, yes. Ya. Saya nggak punya datanya, jadi tapi ya jangan, menurut saya jangan, oh nggak boleh itu nanti tambahin. Ya. Terserah pasiennya. Akan kemudian kita memberitahu dengan baik-baik. Intinya orang kanker itu orang yang susah ya. Kalau kita memberikan respon yang tidak bagus, itu dia semakin menderita, kira-kira seperti itu. Baik, Dr. Wondi mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya baik, Dok. Terima kasih. Setuju dengan Dr. Pujo dan Dr. Brahmana.
Jadi kalau kita ditanya tentang obat ini itu yang memang bukan dari obat utama kemo, ya kita netral saja. Jadi tidak mengiyakan juga tidak mentidakkan. Karena beberapa obat-obat itu produk luar negeri. Kemarin pas kebetulan saya ketemu guru saya di Jepang waktu acara internasional di Bali. Mereka malah tidak mengerti ada obat-obat itu di Jepang. Padahal di Indonesia obat itu ngetren sekali untuk obat anti kanker. Jadi ya akhirnya ya netral ya. Kalau memang ada rezeki dan merasa lebih enak ya silakan, tapi bukan untuk pengobatan utama kanker. Termasuk yang tradisional, yang lebih tradisional ya. Intinya kita serahkan ke pasien. Yes. Setuju dok? Iya. Baik. Ini kita tadi bicara operasi ya. Ada nggak peran lain selain operasi, kemo, radiasi mungkin, Dokter Brahmana? Memungkinkan nggak ya pada Asia? Memang kalau posisinya di apa namanya di daerah abdomen memang ya susah kita menentukan kepastiannya. Tapi ada daerah-daerah tertentu masih memungkinkan nggak untuk pemberian radiasi pada kanker yang stadium lanjut, Dokter Brahmana? Silakan. Ya, terima kasih banyak Dokter Pujo. Jadi kalau kita lihat ya, kita coba lihat itu, kita kemudian berpikir, kenapa ya orang kanker ovarium jarang diradiasi ya? Ini pertanyaannya dokter muda di Poli gitu. Dok, saya lihat-lihat itu, di sini orang kanker ovarium tidak ada yang diradiasi ya. Pertanyaan menarik itu, tetapi demikian. Jadi kanker ovarium itu kalau misalnya kita memberikan ajuvan, ya prinsipnya semua ajuvan itu kan untuk mengontrol tempat-tempat di mana dia suka tumbuh, begitu kan bahasa sederhananya. Nah, serviks, kemudian diberikan ajuvan di pelvis, karena letak tumbuhnya ya limfogenik di daerah pelvis, paling sering di lymph node, kemudian diberikan ajuvan untuk sterilisasi. Nah, kalau kanker ovarium, kalau kita mau sterilisasi yang mikroskopis, ini kan tujuannya kita mensterilisasi yang mikroskopis, kan? Gross sudah terangkat, misalnya mau mencapai R0. Mikroskopis itu yang kita hadapi. Nah, mikroskopisnya itu kalau kanker ovarium, artinya kan seluruh perut, ada peritoneal fluid kan. Nah, ketika seluruh perut kita berikan radiasi, radiasinya harus whole abdomen, radiasinya harus whole abdomen. Nah, radiasi whole abdomen ini komplikasinya ya lumayan luar biasa. Satu itu, yang kedua, memang jenisnya lebih ke arah kemosensitif. Nah, lalu perannya apa? Masih ada peran enggak radiasi? Masih ada jawabannya. Contoh, dysgerminoma germ cell itu radiosensitif dia. Sehingga kalau ada isolated recurrency, misalnya ini dysgerminoma, sudah operasi, sudah kemo, recurrent di pelvis bawah sebelah kiri daerah iliaka, di tempat lain tidak ada sama sekali. Sudah diperiksa tidak ada sama sekali. Karena kita harus ingat, kalau ada pasien recurrent, kita harus melihat, mengevaluasi extensionnya kemana. Kalau extensionnya tidak ada, hanya localized di pelvis kiri misalnya, maka ada tempatnya kita berikan radiasi untuk recurrence di pelvic kiri itu, karena di tempat lain tidak ada. Karena dysgerminoma itu radiosensitif. Contoh lagi, misalnya si ovarium, kemudian ada supraclavicular node-nya besar begini ya. Kemudian kita konsulkan ke torak kepala leher, tidak resectable, maka kita berikan radiasi. Karena apa? Mungkin dia menjadi sukar menelan, nyeri, dan lain-lain. Setelah kita berikan radiasi menjadi lebih enak. Tapi sekali lagi as a palliatif. Karena si ovarium itu prinsipnya ketika recurrent, intention pengobatan kita itu bukan kuratif. Intention pengobatan kita adalah bagaimana memprolong remission. Itu yang harus perlu kita ingat dan kita jelaskan secara komunikatif kepada pasien supaya harapan pasien tidak melebihi kita kemampuan secara medis begitu. Berbeda kanker ovarium yang sangat bersifat kuratif, dinyatakan bersifat kuratif, itu adalah tipe germ cell pada usia muda karena highly chemosensitif. Jadi singkatnya adalah radiasi masih ada perannya pada situasi-situasi khusus. Terima kasih Dr. Pujo. Baik. Mungkin satu, Dokter Wondi, kadang-kadang si ovarium kan munculnya pada usia-usia lanjut. Iya, kita sudah curiga dari USG, kira-kira ini sudah stadium lanjut, kemungkinan berasal dari ovarium, usianya sudah 80 tahun ke atas. Kira-kira bagaimana sikap kita, Dokter Wondi? Iya, jadi pada usia geriatri 70 tahun ke atas itu kita lebih sedikit konservatif ya Dr. Pujo. Do not
Jadi tidak tambah menyulitkan, tidak tambah memperburuk kondisi. Yang penting quality of life-nya. Jadi kita operasi itu malah indikasi operasinya malah lebih sedikit. Jadi banyak pertimbangan yang kita pikirkan untuk mengoperasi pasien-pasien usia lanjut. Selama pasien itu tidak mengeluh kesakitan sekali, selama fungsi pencernaan dan fungsi urinarisis baik, mungkin kita masih bisa tidak perlu operasi dulu, terbujuk konservatif. Karena apa yang kita cari dengan seperti itu. Artinya kecuali itu memang menyebabkan obstruksi pencernaan sehingga menjadi konstipasi, menjadi akut abdomen dan sebagainya, terpaksa akhirnya kita operasi. Selama pasien itu baik-baik saja, tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, kita biarkan saja terbujuk. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi waktunya ini sudah hampir habis. Intinya bahwa peran operasi itu juga penting terutama pada yang stadium awal ya. Pada yang stadium lanjut memang kita juga harus hati-hati betul dan harus sebaiknya harus tercapai R0 yang seperti disampaikan Dr. Brahmana tadi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ikut acara ini ada cukup banyak Dr. Brahmana, 225. Kira-kira ada tips apa ya kalau kita menghadapi kanker perutnya besar sekali, di USG ada ASI tesnya, apa paling tidak yang bisa dikerjakan? Teman-teman pastilah ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk pasiennya. Paling tidak yang diberikan apa sekedar fungsi saja, kemudian dirujuk, atau memberikan anti nyeri dan sebagainya. Silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih, terima kasih. Saya apresiasi kepada teman-teman SPOK yang selama ini merujuk ke ya khususnya Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah sangat baik memberikan informasi. Jadi kalau kita tidak bisa mengerjakan apa yang sesuai seperti yang kita diskusikan di sini, ya memang itu idealnya, maka kita tidak perlu memaksakan. Apa yang bisa dikerjakan adalah membantu diagnosis, memberikan kemudahan dari segi pasien, memberikan kemudahan untuk senter rujukan. Artinya apa? Lakukan diagnosis sebisa mungkin. Kalau kita memeriksa ASI tes, ya ASI tesnya jangan dibuang, diupayakan, diperiksakan sitologi, siapa tahu ada sel kanker, itu sangat informatif untuk kita. Itu memudahkan sekali senter tersier. Mungkin kita memberikan kemoterapi dulu, sudah ada hasil sitologinya. Yang kedua, kalau memang pasien itu tidak bisa dirujuk dan lain-lain, mau diagnostik, monggo diagnostik, diperiksakan sebaik-baiknya, diperiksakan patologi. Yang agak susah kita ini, saya sama Dr. Pujo, sama Dr. Bondi, kalau sudah operasi kemudian tidak ada hasil patologinya sama sekali. Ini kita mungkin kasihan pasiennya, kasihan kita diminta mikir lagi, begitu ya. Jadi artinya do the best sesuai tempat kerja kita. Dan prinsip etik lagi, do no harm untuk pasien, do the best untuk pasien. Itu kan 4 pilar etik, termasuk 4 pilar etik itu. Jadi kita bantu diagnostik, Dr. Pujo. Jadi membantu diagnosis sebisa mungkin kalau kita tidak bisa memberikan kuratif sebaik mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Termasuk juga kalau sudah jelek sekali, sudah nggak memungkinkan, daripada hanya memindah penderitaan. Soalnya kalau dirujuk mungkin keluarganya yang datang semuanya. Barangkali mending ya istilahnya paliatif ya. Mungkin ya juga dengan penjelasan apapun dimanapun juga ya sama saja kalau sudah kondisi seperti ini. Barangkali itu mungkin bisa membantu jadi pasiennya nggak riwari. Ya kadang-kadang kita juga ya faktornya seperti itu ya mau diapakan lagi. Meskipun kita tidak mendahului ya. Dan saya rasanya tidak pernah kalau ditanya ini kira-kira tinggal berapa bulan lagi? Waduh, itu usia itu yang ngurusi Gusti Allah, bukan urusan kita. Dr. Bondi ada mungkin yang tips yang disampaikan untuk teman-teman cukup banyak ini 225 teman-teman. Monggo silakan Dr. Bondi. Iya, terima kasih Dr. Pujo yang saya hormati senior staff semua. Jadi intinya begitu kita memutuskan bahwa ini kemungkinan bisa dioperasi ya dengan diagnosis kayaknya bisa. Ternyata begitu dibuka tidak bisa, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil contoh jaringan di beberapa tempat. Saya setuju dengan Dr. Pujo dan Dr. Brahmana. Jangan sampai hanya sekedar buka tutup. Itu sangat membantu kita untuk menentukan langkah kita selanjutnya kalau akhirnya dirujuk ke onkologi. Apakah itu langsung dioperasi atau harus di kemo dulu, menentukan hasil patologi anatomi dari biopsi teman-teman sejawat saat operasi pertama. Yang kedua adalah hati-hati waktu kita pada pasien usia muda. Jadi mungkin
usia muda ini walaupun ya kita jelaskan walaupun ganas, itu kita akan sedikit lebih konservatif ya, melakukan konservatif social staging, jadi tidak ada tindakan operasi akad kandungan pada usia muda kecuali recurrent dan recurrent ya terpaksa akhirnya begitu. Jadi untuk awal-awal tindakan kita lebih hati-hati untuk usia muda, lebih konservatif untuk usia muda, jangan berlebihan, mending lebih baik 2 kali operasi daripada sekali operasi langsung dibabat semua angkat kandungan, jangan kasihan. Mungkin itu Dokter Pujo. Baik, terima kasih. Jadi saya kira di semua bidang ya, bukan hanya ginek, otsin, kanker, unsur-unsur etik ya, terutama komunikasi itu saya kira penting sekali. Itu untuk menghindari di kemudian hari ada sesuatu yang tidak nyaman untuk kita. Sempatkanlah berkomunikasi, sempatkan melakukan anamnesis dengan baik. Upayakan pasien itu empati, senang dulu dengan kita. Kalau itu yang terjadi, saya kira seandainya ada apa-apa, itu kita masih terselamatkan. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Brahmana, luar biasa, Dr. Wondi. Paling tidak kita sharing pengalaman, sharing pengetahuan, dan Dr. Brahmana, Dr. Wondi selalu share terus hal-hal yang terbaru. Saya kira mungkin bisa diikuti teman-teman di WA Group manapun juga. Terima kasih kepada teman-teman, lumayan banyak 200 lebih teman-teman yang setia mengikuti acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, paling tidak ya saya yakin teman-teman tidak hanya ingin mencari SKP karena sudah nggak diperlukan lagi. Dan kita masih terus mempunyai komitmen, saya kira berwarna luar biasa. Banyak sekali acara-acara yang dibuat, tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar sedekah ilmu ya, Dr. Brahmana. Bukan minteri ya, tetapi kita sharing sedekah ilmu. Mungkin juga teman-teman punya pengalaman yang baik di daerah. Monggo silakan disampaikan. Itu aja mungkin saya kembalikan ke Dr. Arif. Terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Wondi, dan kepada semua peserta pas siang hari ini. Terima kasih. Rahmatullah. Matur nuwun Dr. Pujo, Dr. Brahmana, Dr. Wondi. Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan sudah terjawab dan alhamdulillah banyak juga peserta yang hadir. Jadi semoga jadi berkah, manfaat dan barokah untuk kita semuanya untuk sharing ilmu dengan atau tanpa SKP. Senang gitu. Oke, sekali lagi nanti kita ketemu lagi tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 di tempat yang sama setiap kali hari Rabu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Pujo. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Seto. Semua.
Selamat pagi dari laut di perairan Madura. Pagi yang cerah, matahari bersinar, terang, sungguh menyenangkan kita bisa berkesempatan untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat kepulauan. Terima kasih atas bantuannya. Rumah Sakit Terapung Sadra Erlangga. Cinta dan rendah hati.